Dan pertanyaan saya secara sederhana, Pak, eh, kadang-kadang kita nggak bisa melihat dengan jelas itu, Pak. V-nya nggak jelas, U-nya nggak jelas, C-nya nggak jelas, A-nya juga tidak jelas. Cuma memang secara jargon gampang kita sebutkan. Ya, buktinya adalah COVID-19 ini, pandeminya. Itu jelas itu tidak dipredik ya. Tidak bisa suatu black swan event lah gitu. Nah, bagaimana sih bisa memprediksi itu, Pak? Mungkin Bapak ada pengalaman. Kalaupun juga mengalami kesulitan apa yang Bapak hadapi? Karena kita semua mengalami kesulitan, saya kira, dalam memprediksi ini semua secara ansih ya. Even para ahli. Mungkin Bapak ada pengalaman atau sharing saja, Pak. Ya, kalau saya kira pertanyaan menarik, Pak Saka ya. Sulit memang memprediksi. Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah pasti akan terjadi. Dan itu akan berulang ya. Pada saat kalau perusahaan itu merasa too comfortable dengan dirinya dan tidak sensitif melihat perkembangan di luar, dia tidak akan siap ya terhadap hal-hal yang mendadak muncul tadi ya. Nah, jadi harus selalu karena tantangan tadi tidak semuanya datang mendadak. Ada juga yang sebetulnya indikator-indikatornya sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, jadi menurut saya perusahaan harus sensitif untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar ya. Jangan hanya melihat di dalamnya saja, tapi lihat di luar apa yang terjadi dan sebagainya. Dan yang kedua tadi, walaupun tidak terlihat apa-apa, yang jelas itu preparation tetap harus perlu. Yang namanya disaster recovery planning itu di setiap perusahaan biasanya ada. Nah, seberapa bagus kita prepare itu, apakah itu direview secara regular, proses di perusahaan itu memungkinkan nggak terjadi tadi itu disaster recovery planning yang well developed, well managed, dan direview secara regular, sehingga once sesuatu yang clear itu terjadi, kita bisa take action. Ya, mungkin di-adjust dengan berjalannya krisis yang terjadi, tapi ready. Jadi sama seperti tadi saya katakan, flexible work. Ya, jauh-jauh sebelum ada pandemi, orang sudah melihat bahwa tren itu ke sana ada. Nah, ada perusahaan yang mulai melihat bagaimana ini bisa diterapkan di perusahaannya. Ada juga perusahaan yang melihat, ini something yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Nah, kalau yang seperti itu tidak melihat, tidak sensitif terhadap whatever happen outside, externally, ya itu akan bisa memberikan dampak ketidaksiapan dia pada waktu ada krisis gitu ya. Mungkin itu komentar. Ya, terima kasih Pak, bagus sekali jawaban Bapak. Ini ada pertanyaan, sambil tadi kita singkat saja mengisi waktunya. Hello Mr. Semi dari Vicon. Banyak program perusahaan khususnya yang dibuat oleh HR membutuhkan dukungan leadership dan peran leader yang besar. Bagaimana cara kita mendorong leader dapat bertindak sebagai HR manager di unit kerjanya sendiri? Apakah ada tools yang bisa mengukur strong leadership di perusahaan? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus, Pak. Saya gabung dengan pertanyaan yang kedua, Pak. Tergantung Bapak bagaimana menjawabnya. Thanks, Pak Semi, ini dari Medicon ya, Pak. Izin bertanya, bagaimana menurut Bapak keterkaitan antara struktur organisasi dengan building resilience workplace? Dan struktur organisasi seperti apa yang menurut Bapak bisa mendukung hal ini? Dua pertanyaan yang sedikit berbeda, tetapi kalau saya melihat cara Bapak presentasi bisa digabung itu, karena Bapak selalu bisa menggabung secara interrelationship ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Jadi ini saya kira ada faktor leadership, ada faktor organisasi tadi yang ditanyakan di sini ya. Di dalam any situation itu leaders ya, apalagi kalau kita ngomong mengenai culture, perannya leader itu luar biasa besarnya. Pertama, ide itu diterima apa enggak oleh leader ya. Kalau kita punya suatu inisiatif, seberapa besar buy-in-nya. Bagusnya adalah kalau leadernya tahu dan dia memiliki inisiatif dan HR bekerja sama dengan para leaders di perusahaan tersebut untuk bagaimana inisiatif tersebut bisa dieksekut. Tapi kadang-kadang bisa terjadi bahwa inisiatif itu munculnya bukan dari leadersnya, ya. Salah satunya mungkin bisa juga dari HR. Nah, tantangan buat HR itu adalah bagaimana bisa
mendapatkan buy-in-nya dari leader itu, untuk dia juga satu, buy-in dulu, paling tidak dia setuju bahwa ini adalah inisiatif yang benar. Jadi misalnya tadi, improving experience, employee experience, itu adalah critical terhadap suksesnya perusahaan. Atau pentingnya memiliki kemampuan belajar yang terbuka untuk setiap orang, seperti yang saya bahas tadi. Itu juga inisiatif yang penting. Itu harus pertama adalah leadernya, buy-in-nya ada nggak? Kalau nggak ada, HR harus punya peran besar, doing some marketing work, boleh dibilang menurut saya, menjelaskan dan mendapatkan buy-in itu. Once buy-in-nya ada, itu sudah satu step, kita dapatkan win, small win di situ ya. Next-nya apa? Kita harus lihat bahwa bagaimana leaders-nya konsisten dengan buy-in-nya tersebut dan dia memberikan contoh, role modeling. Ya, kalau dia sudah bisa sampai di titik dia memberikan contoh, maka diharapkan employee-nya di bawah juga akan lebih bisa mengikuti inisiatif tersebut untuk dikembangkan. Bagaimana mengukurnya? Salah satu cara yang paling simpel adalah ya dari engagement survey. Engagement survey itu mengukur seberapa orang menerjemahkannya sebagai keterlekatan antara employee dengan perusahaan dengan leaders-nya juga ya. Engagement survey itu bisa dilakukan secara formal setahun sekali, tapi ada juga perusahaan-perusahaan termasuk kami juga menjalankan, kita nyebutnya pulse survey. Pulse survey itu seperti mini engagement survey ya, yang bisa tiap berapa minggu sekali, tiap bulan sekali dengan question yang singkat-singkat untuk mengetahui pulsanya perusahaan atau employee itu seperti apa ya, lagi denyutnya normal, lagi intens atau apa ya, atau kalau ada inisiatif baru, perusahaan lagi membuat suatu inisiatif baru, ada short survey mungkin dengan menggunakan teknologi juga intranet di perusahaannya, simple questions, kita bisa tahu oh respons dari employee seperti ini, ada inisiatif baru seperti ini. Nah, dan dari situ akan ketahuan mungkin unit mana yang ternyata tingkat acceptance-nya terhadap inisiatif itu rendah. Nah, mungkin kita bisa tahu itu apakah ada action yang perlu diambil terhadap the leaders di business unit tersebut ya. Mungkin ada training, ada coaching yang perlu dilakukan sehingga kita tahu area-area mana, di tempat mana kita bisa improve kemampuannya ya. Jadi itu mungkin perannya leader. Kalau struktur organisasi mungkin tidak, saya melihatnya begini, makin flat organisasi biasanya, dan itu kecenderungan banyak perusahaan sekarang itu level of organization-nya itu nggak panjang-panjang amat ya. Jarak antara top leader sampai ke employee itu tidak terlalu jenjangnya nggak terlalu besar ya. Nah, makin menurut saya sih makin flat organisasinya, makin mudah perubahan itu untuk diimplement ya. Makin rigid organisasinya mungkin makin challenge-nya makin besar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan struktur organisasi yang berbeda-beda pun itu membangun budaya kerja yang resilient menurut saya sih tidak menjadi masalah. Kembali lagi tadi itu ya, membangun membangun kesiapan ya, kemudian komunikasinya berjalan dengan baik, dan kalau organisasinya terlalu kaku, teknologi mungkin punya peran makin besar lagi untuk membuat supaya transparansi itu lebih terjalin lagi di perusahaan tersebut ya. Jadi komentar saya ada plus minusnya di sana sini, tapi mungkin makin flat organisasi, makin lebih real gitu, makin lebih banyak action yang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Itu view saya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Betul Pak, bagus sekali Pak jawaban Bapak. Dan sambil Bapak menjawab, jadi saya melihat juga beberapa pendapat yang lain, dan memang betul apa yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan lagi Pak dari Medion alias Samsyah. Terima kasih Pak Semi atas presentasinya yang sangat baik. Menurut Bapak, seberapa penting saat ini perusahaan menerapkan remote working atau work anywhere? Prediksi Bapak jika pandemi ini mereda, apakah perusahaan yang menerapkan kembali WFO awalnya hanya menerapkan WFA saat pandemik, apakah
akan cenderung kesulitan untuk mempertahankan atau menarik pekerja. Silakan Pak. Ya, pertanyaan bagus ini Pak. Ya, ini menarik sekali ya, Bu Alia Samsiah. Terima kasih. Tadi kalau dilihat hasil studinya Deloitte ya mengatakan ya, studinya mengatakan 32% dari employee itu di-expect kemungkinan besar akan tetap remote work ya. Jadi tadinya 18%, kemudian 32%. Selama pandemi itu 50 sekian persen ya. Jadi kalau studi mengatakan ada kecenderungan ke sana ya. Nah, sekarang itu banyak perdebatan. Siapa yang nggak siap untuk remote work ini? Employer-nya atau employee-nya ya. Ada yang mengatakan bahwa employee banyak yang prefer adanya flexibility. Jadi bukannya 100% kerja di rumah atau remote work, tapi diberi flexibility untuk bisa kerja di kantor atau kerja di rumah. Banyak studi kalau kita mau baca mengenai peran office di masa yang akan datang. Bukan masa yang akan datang tuh ya sekarang ini ya, setelah pandemi ini. Peran office itu apa? Apakah kembali seperti dulu atau tidak? Nah, banyak yang melihat bahwa peran office itu berubah nanti ya. Office itu lebih ke arah pada waktu kita ingin ada physical collaboration. Kita lagi membahas topik yang membutuhkan face-to-face communication saja ada di situ. Di luar itu orang bisa tidak harus ada di office ya. Desainnya office juga mungkin akan berubah. Ada yang melihat seperti itu. Misalnya penekanan pada tempat-tempat untuk bekerja secara kolaboratif ya. Jadi bukan workstation yang dimiliki oleh setiap orang yang ada namanya. Ya, saya salah satu kantor IBM di tempat lain, di negara lain, itu saat ini sudah mengambil decision untuk tidak ada lagi itu workstation yang ada namanya Sami, ya, atau Pak ini atau Pak Saka misalnya, nggak ada. Jadi kita datang, kita akan melihat ada sistemnya gitu yang mengatur dia bisa ditunjukkan, kamu bisa bekerja di workstation yang sebelah sana, karena itu kosong. Dia kerja di sana. Nah, di mana barang-barang yang dia miliki itu harus dia letakkan? Ada loker-loker yang dibatasi jumlahnya, besarnya juga. Ya, kalau mau simpan sesuatu bisa di situ. Tapi bisa dikatakan dia tidak terikat dengan workstation tertentu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa punya situasi di mana kita mengalami kesulitan untuk meretain atau menarik workers, menurut saya kalau studi yang saya baca banyak iya jawabannya ya. Kalau kita mengharuskan semuanya harus work from office, mungkin kita akan punya kesulitan ya. Kecenderungannya sekarang adalah memberikan flexibility. Tinggal sekarang ada yang prosentasenya 50%, 50% atau 40, 60 atau 25, 75 dan sebagainya ya. Tapi kecenderungan yang paling besar kalau saya lihat adalah flexibility itu diberikan ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, bagus Pak. Saya kira menjawab. Ya. Ini ada pertanyaan bagus sekali Pak. Ya, bagus dari PJB Rinda Prima. Di BUMN ada kalimat populer, itu BUMN tidak ada pemecatan pegawai. Bagaimana cara membangkitkan atau meningkatkan resilient para karyawan, pada karyawan sampai level paling bawah di unit-unit yang tersebar. Nah, bagus ini pertanyaan Pak. Silakan Pak. Jadi di BUMN tidak ada kalimat populer, yaitu tidak ada pemecatan pegawai. Tapi tetap kita butuh employee yang resilient sampai level ke bawah ya. Ya. Saya kira perusahaan yang sukses itu tetap harus memiliki karyawan yang punya kinerja yang bagus ya. Mungkin istilah tidak ada pemecatan mungkin masih merupakan norm yang mungkin masih ada yang bisa menerima, tapi tidak berarti bahwa employee-nya itu dibiarkan seenaknya saja. Kalau dia tidak perform, dia tidak ini. Jadi resilience itu salah satunya bisa dibentuk dengan cara apa? Dengan memberikan challenge. Ya. Jadi even employee yang kita anggap tidak perform dengan baik pun, itu dia harus selalu punya challenge sehingga ada kesempatan buat dia untuk menunjukkan. Kadang-kadang bisa terjadi juga kalau kita menemukan nantinya challenge yang pas buat si karyawan,
maka karyawan itu akan punya value lebih dalam performnya ya. Jadi menurut saya meningkatkan resilience-nya dengan cara apa untuk karyawan yang dianggap tidak perform. Kalau karyawan di level paling bawah itu kan bisa saja karyawan yang tetap dia perform walaupun mungkin dia ada di unit-unit atau di level yang bawah. Dan itu menurut saya sama approach-nya dalam hal resilient. Dia diberi capability, diberi contoh, ya, dan proses yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus mencakup sampai ke level mereka juga. Apa yang harus dilakukan kalau ada krisis misalnya, approach apa yang akan diambil, prosesnya seperti apa, itu harus mencakup sampai level bawah. Dan tadi itu faktor komunikasi harus sampai ke level bawah, ya, trust harus dibangun juga sampai ke level bawah. Kalau itu dilakukan semua, menurut saya tidak ada masalah, ya. Resiliensi itu tetap bisa dibangun. Dan sekali lagi, kalau kita mau mempersempit pada level orang yang kita tidak anggap performance-nya bagus, kalau di perusahaan lain mungkin ya orang ini mungkin akan dilepas. Tapi kalau kita tidak bisa melepas orang tersebut, mungkin yang bisa dilakukan adalah jangan membiarkan orang tersebut juga tidak perform, diberi challenge yang mungkin masih bisa dia kerjakan dan memberikan value buat perusahaan. Dari situ mungkin dengan challenge yang pas, dengan confident dia bahwa dia bisa melakukan, hopefully dia bisa energize dan bisa lebih resilient. Ya. Begitu Pak Saka, terima kasih. Bagus sekali Pak. Pak Sami, bagus sekali. Memang demikianlah situasinya dan juga solusinya. Kita menunggu ini mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oh belum, semua mengucapkan terima kasih untuk Pak Semi ini. Sambil menunggu Pak, selalu gap ini kita harus tutup, jangan sampai kita menunggu beberapa menit ya untuk pertanyaan supaya tetap aktif ya Pak, walaupun singkat. Pak, tadi saya terkesan sekali Pak bahwa Bapak mengatakan mengenai leverage digital workplace ya untuk membangun suatu budaya yang sifatnya resilient ya Pak. Ya. Nah, apa ada jaminan Pak dengan leverage digital workplace itu resilient culture terbentuk? Ya. Syarat-syaratnya apa Pak? Singkat-singkat Pak. Terima kasih. Ya, jadi kembali lagi ya, istilah digital atau teknologi itu tadi disebutkan enabler. Ya, jadi dia bukan menggantikan, jadi enabler, jadi membantu. Jadi kalau dulu kita harus training face to face, sekarang kita menggunakan digital technology untuk memungkinkan learning itu secara remote, self learning, bisa dari HP, bisa dari tablet, bisa dari laptop, tidak harus ini. Jadi kembali lagi, digital itu sebagai enabler. Kemudian berkolaborasi, tadi saya berikan contoh ya, kami berkolaborasi dengan kolega kami yang ada di banyak negara, tidak terbatas pada waktu dan tempat, itu teknologi juga yang membantu di situ ya. Kembali lagi, kalau orang nggak memanfaatkan teknologinya ya dia tidak akan merasakan bantuannya ya. Jadi menjamin apa enggak? Menjamin akan membantu kalau dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya ya. Jadi tadi itu untuk kolaborasi, untuk belajar, untuk komunikasi ya. Sekarang misalnya saya tahu langsung direction dari perusahaan, langsung dari CEO-nya yang ada di Armonk, New York pada hari yang sama dengan teman-teman saya yang ada di New York juga ya. Karena saya dengarkan langsung dan saya bisa berinteraksi langsung dengan beliau juga di atas sana. Saya bisa tulis dan saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya, tidak terbatas pada tempat dan waktu. Bagaimana? Dengan memanfaatkan teknologi juga ya. Jadi saya kira sekali lagi teknologi itu enabler ya. Kalau kita manfaatkan dengan benar, kita akan mendapatkan enablement-nya, mendapatkan empowerment-nya, kemampuannya sesuai dengan tujuan dimanfaatkannya teknologi tadi. Mungkin itu komentar saya Pak Saka ya. Bagus sekali Pak, setuju sekali. Ini masih menunggu Pak, karena masih belum ada pertanyaan dari audiens. Kita siap aja ya waktu dengan pertanyaan singkat-singkat untuk Bapak sambil menunggu. Waktunya masih cukup ya toh, sampai 11:10 berarti ada sekitar 5 menit lagi. Ini pertanyaan pendek, setelah itu Bapak mungkin saya harapkan setelah itu kita bisa tutup sesi ini. 11:10 betul ya, kita tutup 11:10 ya. Ya, Pak, pertanyaan singkat Pak.
Kalau company culture Pak, yang ada di IBM Pak, coba silakan Pak, pendek-pendek aja Pak, apakah sudah bagus terbentuk atau bagaimana menurut Bapak? Ya namanya budaya kerja itu berjalan terus-menerus ya, karena juga berubah ya. Ada nilai-nilai dasar yang dipegang ya. Jadi saya kira setiap perusahaan punya nilai-nilai dasar ya. Kami punya 3 nilai dasar yang kita pakai sebagai dasar untuk pembangunan company culture tersebut ya. Dan sebagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain juga, nilai-nilai dasar ini harus mampu menjadi pegangan kita dalam keseharian setiap anggota atau stakeholders di perusahaan itu ya. Jadi kalau ditanya company culture-nya seperti apa, ya berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Jadi kayak tadi mungkin ada perusahaan yang culture-nya belum mendukung resiliensi ya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi ya. Nah, kami juga berkembang sesuai dengan kebutuhan juga. Apalagi kami bekerja di area teknologi dan perkembangan teknologi luar biasa pesatnya. Sehingga yang namanya company culture itu juga mau nggak mau berkembang juga. Tapi ada value-value yang kami pegang yang tetap ya, misalnya urusan bagaimana kami dealing dengan klien, bagaimana kami dealing dengan setiap employee, bagaimana kami membangun trust dengan setiap employee, itunya tetap kami pegang, tapi mungkin caranya berbeda-beda ya. Jadi menurut saya culture itu harus tetap dinamis, bergerak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di perusahaan ya, menghadapi berbagai tantangan. Gitu mungkin.